Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang khawatir karena melihat banyaknya angka kasus peningkatan yang sangat signifikan yang terjadi di Indonesia. Dan hal ini pun berdampak pada ketersediaan fasilitas rumah sakit yang semakin hari semakin minim. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Pekan lalu, kasus harian menyentuh angka 12.000. Sementara itu, sebanyak 1,9 juta orang di Indonesia tercatat positif COVID-19, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 53.000 orang. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, pekan lalu 125.000 orang harus dirawat di rumah sakit. Satgas Penanganan COVID-19 juga menyampaikan, lonjakan kasus yang terjadi sejak 2 pekan lalu terjadi akibat mobilisasi masyarakat yang tinggi saat libur hari raya beberapa waktu lalu. Adanya peningkatan kasus ini mengakibatkan ruang perawatan rumah sakit di sejumlah daerah nyaris penuh. Di Jawa Barat, 45 rumah sakit rujukan COVID-19 hampir melampaui batas. Sementara itu di Jakarta, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet telah menampung 5.000 lebih pasien COVID-19. Dan kini Wisma Atlet kembali membuka ruangan tambahan untuk menampung pasien tanpa gejala. Ya, untuk mengetahui dan seperti apa sebenarnya ketika seorang yang sudah terpapar dan saat ini sudah menjadi penyintas, kita ingin mengetahui pengalaman beliau seperti apa, dan saat ini untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ibu Ami Gayatri Odang selaku penyintas COVID-19. Selamat pagi Ibu Ami, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Baik, Ibu Ami bisa diceritakan bagaimana Ibu awalnya pertama kali ini terkena atau terpapar oleh COVID-19? Itu saya benar-benar baru awal ya di Indonesia. Jadi itu bulan April 2020. Jadi kita baru pulang dari Inggris. Jadi dari Inggris pada hari Minggu, malamnya saya udah ngerasa demam. Kita cari untuk rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Kita dapatnya rumah sakit Pasar Minggu. Tapi pada saat itu karena memang belum banyak ya, belum seperti sekarang. Di rumah sakit itu masih nggak ada prokes sama sekali tuh. Cari PCR juga susah. Akhirnya besokannya karena saya udah demam, udah sakit kepala, saya pindah lagi ke dekat rumah ada SOS. Tapi ya dibilangnya pada saat itu saya demam berdarah. Karena saya nggak bisa nafas, jadi sesak sekali, jadi saya diperiksa paru-paru, itu udah paru-paru saya udah putih gitu. Nah baru di situ curiga nih, wah ini COVID nih. Akhirnya cari rumah sakit, saya dapat rumah sakit Pelni, saya berempat ya. Kakak saya dapat rumah sakit Pondok Indah, keponakan saya isoman, karena dia nggak dapat rumah sakit. Yang benar-benar menyedihkannya buat saya itu 2 kakak saya tidak bisa ditolong, jadi tinggal saya sama keponakan saya. Karena kita di situ kayak mungkin ya saya ngerasanya kayak percobaan, karena saya masih makan obat pil Kina kayak gitu. Kayaknya ada obat tuh bisa dihitung bisa ada 25 obat saya. Gitu. Baik. Apakah ada gejala yang sangat buruk saat Ibu terpapar oleh COVID-19, dan sebenarnya seperti apa saja Bu aktivitas-aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengidap COVID-19? Di saat itu ya, saya udah dijemur tuh saya tuh di tempat tidur tuh udah dijemur. Dan pada saat itu nggak boleh turun dari tempat tidur malahan. Jadi apa-apa mesti di tempat tidur karena belum tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau sekarang memang kita tuh harus berjemur, harus olahraga untuk kondisi kita bisa lebih oke ya, lebih imunnya lebih bagus. Gitu.
Baik, jadi ada aktivitas berjemur diri ya untuk meng Ya, memberikan apa ya, vitamin vitamin D ya, iya. vitamin yang diberikan oleh tata surya. Lalu aktivitas sendiri apakah ada yang dibatasi, Bu? Atau ada aktivitas baru yang harus dilakukan saat Ibu, menjalani proses pemulihan? Saat itu saya karena saya kayak sampai sekarang tuh saya masih ngerasa kayak kalau saya nggak olahraga, saya kayak ngerasa masih kecekek gitu. Jadi saat itu saya disuruh kayak karena kan belum terlalu banyak kali ya. Jadi dokter itu masih masih ayo Bu, olahraga pernafasan masih begitu. Sampai sekarang saya masih ngelakuin olahraga pernafasan, jalan pagi gitu. Lalu bagaimana dengan, keluarga Ibu di rumah? Kan, ada ibu dan juga kakak Ibu yang terpapar ya. Lalu untuk keluarga, di rumah, untuk suami dan anak apakah ikut terpapar juga saat itu? Enggak, karena saya perginya sama kakak saya. Mereka nggak ikut. Jadi yang kena saya sama kakak saya. Kebetulan alhamdulillah anak saya sebenarnya pada saat saya sakit dia yang ngurusin. Karena kita nggak tahu apa-apa kan dia ikutin. Tapi alhamdulillah dia nggak kena. Baik. Saat itu, mungkin masih ada yang memberikan stigma negatif bagi orang yang terpapar oleh COVID-19. Apakah saat itu Ibu juga terstigma oleh masyarakat sekitar atau tetangga-tetangga di sekitar rumah Ibu Ami? Jadi dibilanginnya jangan bilang-bilang ya kalau rumah sini kena COVID gitu. Pada saat itu begitu. Karena akan dijauhin kita tuh kayaknya ngelihatnya apa gitu. Hmm, baik. Banyak penyintas yang juga mengalami efek jangka panjang COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan long COVID. Apakah Ibu sampai saat ini ada gejala-gejala mungkin yang juga dirasakan saat mengalami COVID-19 atau mengalami long COVID, Bu Ami? Iya, saya ngerasa masih suka sesek. Saya masih suka kayak tercekek gitu. Terus cepet capek. Lalu bagaimana Bu, ketika mengalami gejala seperti itu, gejala long COVID, apa yang pertama kali harus dilakukan oleh penyintas COVID-19 seperti Bu Ami? Ya kalau dari dokter saya terus harus rutin untuk berjemur sama jalan pagi. Karena memang saya di ronsen saya masih belum bersih gitu paru-paru saya tuh. Baik, tentu kalau ingin pulih seperti sedia kala, kita harus memiliki support system yang kuat juga ya. Selain kita mengonsumsi obat-obatan dari dokter, kita harus memiliki dukungan yang kuat, support system yang kuat agar kita juga memiliki semangat yang kuat juga untuk pulih. Lalu bagaimana Bu, dukungan dan support system dari keluarga Ibu Ami di rumah? Ya alhamdulillah. Jadi di waktu itu saya tuh 1 bulan kan kalau sekarang kan cepet ya. Saya di rumah sakit 18 hari. Sampai rumah mesti isoman lagi 2 minggu. Jadi hampir 1 bulan tuh di dalam ruangan. Tapi alhamdulillah keluarga saya mendukung. Jadi banyaklah dari cucu kirim video call seperti itu. Itu benar-benar sangat amat membantu. Karena kan kita tuh harus mengurangi stres kan. Begitu dokter juga bilang pokoknya begitu stres turun imun kamu. Apalagi waktu saya dengar kakak-kakak saya itu meninggal pada saat kita sama-sama sakitnya. Itu juga kan dokter terus bilang supaya jangan stres. Nah itu dibantu oleh keluarga saya. Cucu-cucu ngirim video kayak begitu. Itu luar biasa. Sangat membantu. Baik, jadi dukungan dari keluarga dan orang-orang tercinta itu menjadi sebuah obat tersendiri ya bagi orang yang sedang terpapar COVID-19 agar memiliki semangat agar bisa kembali pulih seperti sedia kala. Bu Ami, mungkin saat ini angka kasus COVID-19 meningkat sangat tinggi sekali, hampir 14.000, sudah 14.000 malah, 14.000 per 1 hari dan Jakarta ini menjadi zona yang paling merah di sekitar zona-zona lainnya.
Apa pesan Ibu yang mungkin Ibu juga sudah punya pengalaman tersendiri sebagai penyintas COVID-19 agar masyarakat lebih aware dengan pandemi ini, lebih bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar ya tidak tertular gitu oleh COVID-19 ini sendiri? Ya, kita tuh harus paksain diri kita ya supaya disiplin. Karena kena COVID tuh luar biasa sakitnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh sakit semuanya. Jadi benar-benar kita mesti sayang sama lingkungan kita gitu loh. Karena kalau kita kena, sebelah kita juga kena. Kita harus disiplin, prokes harus dilakukan. Baik, terima kasih Ibu Ami. Kita harapkan juga semua masyarakat terutama warga di DKI Jakarta menonton tayangan ini sehingga bisa lebih aware terhadap protokol kesehatan dan juga dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri tapi juga melindungi orang-orang di sekelilingnya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ami telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan melanjutkan perbincangan yang menarik setelah jeda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.